Materi selanjutnya adalah pedoman cara produksi pangan olahan yang baik untuk UMKM. Jadi, cara produksi pangan olahan yang baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, yaitu mencegah tercemarnya pangan dari cemaran biologis, kimia, atau benda lain. Yang kedua yaitu mematikan atau mencegah hidupnya jasad ranik patogen. Yang ketiga yaitu mengendalikan proses produksi. Regulasi terkait CPPOB ini dimulai dari ada keputusan Menteri Kesehatan, lalu Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, lalu PP nomor 28 tahun 2004. Nah, yang terakhir yang diperbaharui adalah Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang cara produksi pangan yang baik untuk WRTP. Nah, nanti di sini akan dijelasin detail-detail apa yang harus dipersiapkan untuk pelaku usaha untuk memenuhi kriteria CPPPOB ini. Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ini, di pasal 71 khususnya, ayat pertama yaitu setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan resiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan, sehingga keamanan pangan terjamin. Pasal yang kedua, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan dan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan, wajib yang pertama yaitu memenuhi persyaratan sanitasi, menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Jadi jelas di Undang-Undang Nomor 18 ini semua yang terlibat dalam rantai pangan yaitu dari mulai penjual atau distributor bahan baku, orang yang melaksanakan proses sampai produk itu diedarkan atau dipasarkan di pasaran, semua mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangannya itu tetap terjaga. Jadi nanti kalau untuk di undang-undang nanti ada sanksi yang akan diberikan jika ada pelanggaran yang terjadi jika keamanan pangannya nggak terjamin. Nah, untuk peraturan Kepala Badan POM yang tahun 2012 ini sih lebih ke detail dari apa sih yang harus dipenuhi dari CPPOB. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah elemen-elemen dalam CPPOB. Yang pertama adalah lokasi dan lingkungan produksi. Yang kedua, bangunan dan fasilitas. Yang ketiga, peralatan produksi. Yang keempat, suplai air atau sarana penyediaan air. Yang kelima, fasilitas dan kegiatan higien sanitasi. Yang keenam, kesehatan dan higien karyawan. Yang ketujuh, pemeliharaan dan program higien sanitasi. Yang kedelapan, penyimpanan. Yang kesembilan, pengendalian proses. 10, pelabelan pangan. Lalu pengawasan oleh penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi. Yang terakhir adalah pelatihan karyawan. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu dari elemen-elemen CPPOB ini. Lokasi dan lingkungan produksi, penetapan lokasi produksi yaitu yang diperhatikan adalah dijaga agar tetap bersih, bebas sampah, bau asap, kotoran, dan debu. Jadi harus tertutup. Poinnya di sini adalah lokasi produksinya itu harus tertutup. Jadi dan mudah dibersihkan. Yang kedua yaitu tempat sampah tertutup. Jadi di setiap tempat produksi itu harus disediakan tempat sampah tertutup. Yang ketiga, jalan tidak berdebu. Yang keempat, yaitu selokan berfungsi dengan baik. Jadi, penetapan lokasi produksi ini harus jauh dari sumber cemaran, yaitu sumber polusi, tempat pembuangan akhir, dan perumahan padat dan kumuh. Jadi, karena sarana IRTP ini pasti adalah rumah, kita sih yang pasti kalau saya yakin kalau untuk sumber cemaran ini jauh. Jadi, poinnya untuk lokasi produksi adalah nanti kita lihat alur. Jadi alur produksi dimulai dari tempat penempatan bahan baku, untuk penempatan bahan kemas dan lain-lain sampai tempat produksi sampai nanti penempatan barang jadi sampai untuk siap didistribusikan. Nah, ini jadi
selokan harus berfungsi dengan baik, jadi airnya harus tetap mengalir, terus lingkungan harus bersih dan tidak berdebu, dan yang kedua adalah bangunan dan fasilitas. Yang pertama yaitu bangunan ruang produksi, desain dan tata letak dari ruang produksi. Yang kedua adalah lantai. Jadi lantai adalah harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Lalu dinding atau pemisah ruangan. Dinding atau pemisah ruangan itu harus yang sifatnya solid. Solid. Terus untuk langit-langit, lalu pintu, jendela, lubang angin dan ventilasi, permukaan tempat kerja. Jadi permukaan tempat kerja itu harus yang sifatnya sifatnya itu solid. Lalu penggunaan bahan gelas. Nah, yang kedua adalah fasilitas IRTP, yaitu kelengkapan ruang produksi dan tempat penyimpanan. Aduh. Ini adalah untuk tata letak dari lokasi tempat produksi. Jadi untuk bahan baku dan produk jadi itu sebenarnya harus idealnya adalah dikeluarkan di pintu yang berbeda. Namun kendalanya kalau untuk di RTP yang sarana produksinya adalah rumah, maka itu prinsip ini nggak kita abaikan, tapi tetap harus dipenuhi. Untuk ruang produksi, syarat yang harus dipenuhi yaitu langit-langit harus bersih, permukaan dinding itu harus mudah dibersihkan, salah satu syarat wajibnya. Lalu lantai kedap air mudah dibersihkan dan tidak licin. Jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa. Permukaan alat atau tempat kerja harus bersih, halus, tidak berkarat, kedap air dan tidak mencemari pangan. Nah, ini fasilitas ruang produksi yang wajib harus ada yaitu wastafel. Jadi, wastafel ini harus ada peringatan, sabun, lalu lap bersih. Jadi, wajib mencuci tangan sebelum bekerja, setelah bekerja, lalu setelah dari toilet. Lalu, bahan dan alat kebersihan harus disimpan di tempat yang terpisah, jadi dijauhkan dari lokasi produksi. Lalu harus ada tempat sampah yang tertutup. Yang ketiga yaitu peralatan produksi. Yaitu persyaratan dan peralatan produksi. Misalnya dia untuk plastik harus yang food grade. Terus misalnya dia harus berbahan stainless. Lalu dua adalah tata letak peralatan produksi. Nah, biasanya untuk peralatan produksi, karena ini IRTP di mana jadi sarananya adalah rumah, jadi biasanya kita minta untuk peralatan produksi untuk IRTP itu harus dibedakan dengan peralatan produksi dengan rumah tangga. Jadi untuk peralatan produksi yang khusus memang digunakan untuk proses produksi IRTP ini biasanya kita minta dipisahkan dengan peralatan produksi yang biasa digunakan untuk keseharian sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu pengawasan dan pemantauan peralatan produksi. Nah, ini biasanya kita minta karena kita diletakkan yang terpisah di dalam, misalnya kalau terpisah, jadi memudahkan untuk pemantauan peralatan produksi. Lalu bahan perlengkapan dan alat ukur atau timbang. Nah, ini untuk IRTP yang menggunakan BTP ini salah satu syarat wajib yang harus ada adalah harus mempunyai alat ukur atau timbangan digital. Jadi yang kesensitivitasnya sampai di miligram. Yang keempat yaitu suplai air atau sarana penyediaan air. Jadi yang diperhatikan dalam penyediaan air yaitu sumbernya. Jadi sumber air yang digunakan oleh IRTP adalah yang pertama yaitu air sumur dan PDAM. Lalu dua adalah perpipaan pembawa. Jadi bahan atau material pipa
yang digunakan untuk mengalirkan air, lalu tempat penampungan air, peralatan pengolahan air atau treatment, hasil analisa air secara berkala. Jadi umumnya jika IRTP itu menggunakan bahan baku yang base-nya adalah air, biasanya kami minta hasil uji laboratorium dari air yang digunakan. Yang kelima yaitu fasilitas dan kegiatan higien sanitasi. Fasilitas higien dan sanitasi yaitu berupa sarana pembersihan atau pencucian, sarana higien karyawan, sarana cuci tangan, sarana toilet atau jamban, sarana pembuangan air dan pembuangan limbah. Yang kedua adalah kegiatan higien dan sanitasi. Jadi yang keenam yaitu kesehatan dan higien karyawan, yaitu dilakukan yaitu fokus pada peluang pencemaran dari karyawan. Jadi apakah pencemaran ini disengaja atau tidak disengaja. Nah, jadi ada 3 umumnya yang biasa menjadi penyebab pencemaran, yaitu dimulai dari kesehatan karyawan, kebersihan karyawan, atau perilaku karyawan. Nah, jadi dari 3 mana sih yang umumnya sering jadi sumber atau itu pencemaran. Nah, kalau kita sudah tahu titik beratnya di mana, misal untuk kebersihan karyawan. Nah, kalau masalahnya adalah dibersihkan karyawan, yang bisa kita lakukan adalah yaitu memberi pelatihan dan pembinaan kepada karyawan. Lalu selanjutnya yaitu mengawasi perilaku karyawan. Untuk kesehatan karyawan, jadi untuk karyawan yang sedang flu, batuk, pilek, ispa, tifus atau yang lain-lain, jadi mereka tidak diperkenankan untuk mengolah makanan. Jadi ada baiknya untuk yang karyawan yang sedang dalam kondisi yang tidak sehat itu tidak diperkenankan untuk mengolah makanan. Nah, untuk kebersihan karyawan, jadi yang harus diperhatikan adalah kuku. Pertama yaitu kuku untuk karyawan di ruang produksi adalah tidak boleh panjang, terus tidak boleh menggunakan perhiasan. Lalu sebenarnya sih kalau berjenggot yang penting dia bisa menutupi. Terus rambut sebaiknya sih kalau untuk perempuan kan biasanya menggunakan hijab ya. Nah, kalau yang umumnya yang pria itu bisa menggunakan hair cap. Nah, perilaku karyawan ya, ini bisa dilihat. Jadi pakaian harus menggunakan APD, alat pelindung diri, dimulai dari hair cap, masker, terus harus rajin mencuci tangan sebelum mengolah makanan, setelah mengolah makanan, dan setelah dari toilet. Nah, yang tidak boleh dilakukan ketika memproduksi pangan yaitu ngobrol, terus bersin, merokok, dan makan minum di dalam ruang produksi. Nah, ini perlu dilakukannya harus dilakukan pengawasan kepada perilaku karyawan dan pelatihan dan pembinaan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan dan program higien sanitasi, yaitu harus menghindari pencemaran dan penurunan mutu produk, terus pemeliharaan dan pembersihan, prosedur pembersihan dan sanitasi, lalu program pengendalian hama yaitu mencegah pemasangan perangkap, menghindari sarang hama dan pemberantasan hama, lalu yang selanjutnya yaitu penanganan sampah atau limbah sisa produk, baik itu padat, cair atau gas. Program pengendalian yang bisa kita lakukan yaitu dengan menutup akses masuknya tikus dan serangga ke dalam ruang produksi. Untuk pencegahan tikus biasanya kita bisa lakukan dengan dengan menggunakan lem tikus. Tapi untuk menggunakan racun kita nggak merekomendasikan karena takutnya nanti malah kalau racun tikus itu tidak diberi penandaan yang benar, malah takut nanti jadinya sumber kontaminasi.
penyimpanan, yang selanjutnya adalah penyimpanan. Jadi harus ada gudang bahan baku, bahan kemas, dan produk jadi. Gimana kalau sarananya rumah dengan ruangan yang terbatas? Nah, jadi gini, kalau untuk di dalam rumah kita biasa siasati, misalnya yang penting dalam satu rumah itu harus disediakan satu ruang khusus untuk memproduksi. Jadi di dalam satu ruangan itu ada gudang bahan baku, bahan kemas, atau produk jadi itu nggak apa-apa. Yang penting adalah tempat penyimpanan yang terpisah. Jadi prinsipnya adalah boleh dalam satu ruang, tapi harus apa tuh namanya tempatnya yang terpisah. Jadi harus ada tempat untuk bahan baku diletakkan di tempat yang berbeda, bahan kemas di tempat yang berbeda, dan produk jadi di tempat berbeda gitu. Dan syaratnya harus bersih, rapi, dan tidak menyentuh lantai dan dinding. Lalu selanjutnya adalah FIFO, jadi barang yang masuk lebih dulu harus lebih dulu keluar, atau barang yang kadaluarsanya lebih dulu harus lebih dulu keluar. Lalu harus ada identitas dan dokumentasi. Jadi setiap bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi harus diberikan penandaan. Jadi nanti biasanya kita minta kalau misalnya ada beberapa IRTP yang belinya curah, nah itu nanti kita minta dia apa tuh namanya? Minta ke pedagang atau distributornya, kita minta yang penting adalah masa kadaluarsa dari produk tersebut. Jangan sampai dia kehilangan identitas. Jadi kita nggak tahu masa kadaluarsa si bahan baku tersebut itu kapan. 9 yaitu pengendalian proses produksi. Nah, pengendalian proses ini merupakan bagian terpenting dari produksi. Ya, yang pertama dilakukan adalah satu yaitu penetapan, yaitu pertama persyaratan atau spesifikasi bahan baku. Jadi kita sudah harus tahu apa yang bahan baku seperti apa yang akan kita gunakan, terus persyaratan air, komposisi, dan formulasi bahan yang akan digunakan, jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan, lalu deskripsi produk. Lalu yang perlu diperhatikan adalah prosedur tertulis. Jadi itu biasanya SOP. 2, pengawasan dan pemantauan proses. 3, prosedur penanganan bila terjadi penyimpangan produk selama proses produksi. Yang keempat adalah tidak terjadi kontaminasi dengan bahan yang tidak halal dan najis. Nah, yang ke-10 adalah pelabelan pangan. Jadi, syarat mutlak dari label adalah harus jelas dan informatif. Adapun aturan yang mengatur tentang label dan iklan pangan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Jadi di sini label pangan itu harus sekurang-kurangnya memuat nama produk sesuai dengan jenis pangan IRTP. Jadi misal nama produknya keripik singkong. Nah, jadi itu di dalam label itu harus jelas ada nama keripik singkong. Lalu daftar pangan atau komposisi yang digunakan. Jadi untuk komposisi biasanya penggunaan BTP sekecil apapun itu wajib dicantumkan. Dan penulisan komposisi itu dimulai dari komponen yang terbesar. Jadi pertama yang urutan menulis komposisi adalah di komposisi yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat IRTP. Jadi alamat IRTP itu kita harus wajib sampai di kode pos. Lalu tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Jadi untuk produk yang masa simpannya di bawah 3 bulan wajib mencantumkan sampai tanggal, bulan, dan tahun. Tapi untuk produk yang masa kadaluarsanya lebih dari 3 bulan boleh hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsa. Lalu tanggal dan kode produksi. Jadi ini harus ada. Jadi kapan apa tuh namanya produk ini dibuat dan kode produksinya. Terus nomor IRTP. Nah, nomor IRTP ini harus diletakkan di tempat yang mudah dibaca oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 kalau di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan itu
halal bagi yang dipersyaratkan, terus asal-usul bahan pangan tertentu. Pengawasan oleh penanggung jawab yaitu satu, penanggung jawab itu agar konsisten dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, yang mempunyai pengetahuan higien dan sanitasi pangan serta proses produksi yang ditanganinya. Jadi penanggung jawab itu harus memiliki sertifikat PKP, itu syarat mutlaknya. Yang kedua, pengawasan dilakukan secara rutin, yaitu meliputi pengawasan bahan dan pengawasan proses. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi atau pengendalian terhadap penyimpangan. Penarikan produk. Jadi, apabila terjadi ketidaksesuaian produk yang membahayakan bagi kesehatan konsumen, jadi IRTP ini yang dilakukan IRTP ini harus satu, menarik produknya dari peredaran, dua, menghentikan proses produksinya, tiga, menarik produk lain yang kondisinya sama dengan produk penyebab bahaya, lalu melaporkan pemerintah kabupaten atau kota atau balai besar atau balai pom setempat, lalu memusnahkan produknya jika terbukti berbahaya bagi konsumen. Ini wajib disaksikan sama DFI. Lalu penanggung jawab mempersiapkan prosedur penarikan produk pangan. Pencatatan dan dokumentasi, yaitu tujuannya adalah mempertelusur. Nah, ini dilakukan dari mulai penerimaan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong. Untuk produk akhir adalah di proses distribusi, lalu proses penyimpanan, pembersihan, sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pelatihan distribusi, penarikan produk. Nah, jadi dokumentasi dari mulai awal produksi sampai dengan distribusi ini harus tercatat dengan rapi. Nah, gunanya adalah untuk tujuannya adalah untuk mempertelusur bila ada kayak tadi misalnya kita di penarikan produk. Jadi bisa hanya produk tertentu yang disinyalir berbahaya. Jadi nggak semua produk kita tarik. Jadi mungkin yang disinyalir berbahaya itu misalnya dari batch tertentu atau yang diproduksi pada hari tertentu. Jadi itu sih sebenarnya yang kita bisa manfaatin juga buat tujuan dari si pencatatan dan dokumentasi. Terus disimpan 2 kali umur simpan produk. Nah, jadi apa itu namanya kita kalau itu namanya retain sample ya. Jadi untuk sampel tertinggal biasanya kita simpan 2 kali umur simpan produk, lalu dijaga tetap akurat dan mutakhir. Pelatihan karyawan, jadi pemilik atau penanggung jawab harus mengikuti penyuluhan CPP BIRT. Nah, jadi sebenarnya mengikuti penyuluhan CPP BIRT ini adalah bagian dari ini sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua yaitu pemilik atau penanggung jawab menerapkan dan mengajarkan kepada karyawan. Nah, jadi diharapkan setelah ini pemilik atau penanggung jawab IRTP itu dapat memberikan informasi kepada karyawan-karyawannya untuk menerapkan CPPB IRT ini. Produk akhir, persyaratan produk akhir yaitu harus memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi pangan. Nah, untuk penanganan produk akhir yaitu harus ditangani secara tepat untuk meminimalisir terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi. Terima kasih.